Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fahri Ardian, MPM 1852 10832. Dosen penguji Bapak Abdul Razak Jer SE MSI. Di sini saya akan menampilkan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT PLN Lubuk Sikaping, Pasaman Timur, Sumatera Barat. Latar belakang. PT PLN Rayon Lubuk Sikaping merupakan bagian dari perusahaan persorangan di bawah Kementerian BUMN yang bergerak pada sektor industri ketenagalistrikan, baik dari mulai pengoperasian pembangkitan listrik sampai dengan melakukan transmisi kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Seiring berjalannya waktu, PLN telah berkembang sebagai perusahaan penyediaan tenaga listrik, pembangkit tenaga listrik, telekomunikasi, keuangan, dan pelayanan pemeliharaan. Di PT PLN Rayon Lubuk Sikaping, kinerja karyawan menjadi perhatian utama karena kualitas kinerja karyawan sangat berhubungan erat dengan kualitas perusahaan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan baik. Dari pengamatan awal yang dilakukan, dari sisi kualitas terlihat masih adanya pelayanan yang tidak maksimal seperti pengaduan dan keluhan pelanggan yang biasanya prosesnya mudah dan cepat tetapi kadang terlambat. Kemudian dilihat dari banyaknya pekerjaan yang diberikan atas membuat karyawan merasa tertekan sehingga menimbulkan stres kerja. Hal ini membuat kuantitas kerja karyawannya mengalami penurunan. Pekerjaan yang berlebihan di salah satu karyawan juga akan berdampak pada ketepatan waktu dalam bekerja. Dilihat dari banyaknya karyawan tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu dan menunda pekerjaannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan melihat adanya pengaruh yang signifikan antara beban kerja dan kinerja pada karyawan. Maka dari itu, penulisan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT PLN Lubuk Sikaping, Pasaman Timur, Sumatera Barat. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu adakah pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan pada PT PLN Lubuk Sikaping, Pasaman Timur, Sumatera Barat. Tujuan masalah berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan pada PT PLN Lubuk Sikaping, Pasaman Timur, Sumatera Barat. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis, penelitian ini dapat wawasan dan pengetahuan serta memberikan praktek dan teori selama ini diperoleh di perkuliahan, khusus konsentrasi sumber daya manusia. 2. Bagi tempat penelitian, hasil penelitian ini dapat menjadikan masukan atau memberikan salah satu informasi untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam perusahaan, khususnya pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan pada PT PLN Lubuk Sikaping, Pasaman Timur, Sumatera Barat. Bagi alma mater, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan sekaligus tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang relatif sama. Tinjauan pustaka. Menurut Rifai, tahun 2005, konsep kinerja adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Yang kedua, sedangkan menurut pendapat Ilyas tahun 2005 mengatakan bahwa pengertian kinerja adalah penampilan hasil karya personil baik kualitas maupun kuantitas, penampilan individu maupun kelompok kerja personil. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memangku jabatan fungsional maupun struktural, tapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama, faktor kemampuan. Faktor kemampuan mempunyai dua
yaitu kemampuan potensi, yaitu IQ, kemampuan relati yang biasa disebut dengan skill. Maksudnya adalah pemimpinan dan karyawan yang memiliki IQ di atas rata-rata 110 sampai 120, apalagi IQ superior, very superior, gifted, dan genius dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan tampilan dalam pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah dalam mencapai kinerja maksimal. 2. Faktor motivasi. Motivasi diartikan sebagai suatu sikap pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja di lingkungan organisasinya. Pengertian beban kerja. Hart dan Stevens dalam Tarwaka tahun 2011 mengemukakan bahwa beban kerja adalah suatu yang muncul dari interaksi antara tuntutan tugas-tugas lingkungan kerja di mana digunakan sebagai tempat kerja, keterampilan, perilaku, dan resepsi dari pekerja. Menurut Munandar tahun 2011, beban kerja adalah tugas-tugas yang diberikan pada tenaga kerja atau karyawan untuk diselesaikan pada waktu tertentu dan digunakan keterampilan dan potensi dari tenaga kerja. Selanjutnya, indikator beban kerja. Menurut Munandar tahun 2010, indikator dalam beban kerja yaitu yang pertama, target yang harus dicapai. Pandangan individu mengenai besarnya target kerja yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu. Jika seorang karyawan menganggap target pekerjaannya tinggi, maka ia akan merasakan memiliki beban kerja yang berat atau tinggi, demikian pula sebaliknya. Kondisi pekerjaan. Pandangan yang dimiliki oleh individu mengenai kondisi pekerjaan serta mengatasi masalah kejadian yang tidak diduga seperti melakukan pekerjaan ekstra di luar waktu yang ditentukan. Dalam hal ini, karyawan diharapkan pada pekerjaan yang memerlukan pemecahan atau penyelesaian. Jika karyawan menganggap pekerjaannya sulit dipecahkan, maka karyawan merasakan adanya masalah dan beban pekerjaan menjadi berat atau tinggi, demikian pula sebaliknya. Yang ketiga, standar pekerjaan. Kesan yang dimiliki individu mengenai pekerjaan, misalnya perasaan yang timbul mengenai beban kerja yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Standar pekerjaan yang ditetapkan perusahaan kadang menjadi karyawan terbebani karena dia tidak atau kurang mampu mengerjakannya. Demikian pula sebaliknya. Jika standar pekerjaan itu dapat dipahami dan karyawan merasa dapat mengerjakannya, maka pekerjaan itu bebannya menjadi tidak berat atau tinggi. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu suatu metode yang dapat digunakan untuk mempelajari pengalaman seseorang terhadap suatu fenomena tertentu. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang di dalam dan suatu data yang mengandung makna. Sugiono tahun 2012. Penelitian digunakan desain penelitian dengan pendekatan fenomenologi yang merupakan bentuk investigasi yang sistematis, kritis, dan teliti dari sebuah fenomena yang bertujuan untuk mendalami sebuah struktur atau intisari dalam suatu fenomena yang ada. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. Penelitian ini telah dilaksanakan di PT PLN Lubuk Sikaping, Pasaman Timur, Sumatera Barat. Waktu penelitian. Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2021.
Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara mendalam atau in-depth interview tahun 2001 menegaskan bahwa tujuan wawancara untuk mendapatkan dan menemukan apa yang terdapat dalam pikiran orang lain, menetapkan informed consent pada calon informan. Proses pengumpulan data pada penelitian ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini. Data prasurvei faktor diindikasikan mempengaruhi kinerja karyawan PT PLN Rayon Lubuk Sikaping. Variabel. Kemungkinan frekuensi 1 orang, responden 16 orang, skor nilai yang didapatkan 6,25%. Motivasi frekuensinya 2 orang, respondennya 16 orang, skor nilai yang didapatkan 12,5%. Lingkungan kerja frekuensinya 2 orang, respondennya 16 orang, skor nilainya 12,5%. Disiplin kerjanya frekuensi 3 orang, respondennya 16 orang, skor nilainya 18,75%. Beban kerjanya frekuensi 7 orang, respondennya 16 orang, skor nilai yang didapatkan 4,76%. Kepuasan kerja frekuensinya 1 orang, respondennya 16 orang, skor nilai yang didapatkan 6,25%. Jumlah dari semua nilainya frekuensi 16 orang, respondennya 16 orang, skor nilainya 100%. Hipotesis dari penelitian ini adalah beban kerja berpengaruh negatif pada kinerja karyawan PT PLN Lubuk Sikaping, Pasaman Timur, Sumatera Barat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.